Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tools wedding planner ya. Jadi di sini nanti teman-teman akan mendapatkan dashboard seperti ini ya. Kemudian ini semua nanti ada rangkuman-rangkumannya. Jadi seperti overview-nya seperti itu ya. Nah, di sini juga bisa teman-teman ketik untuk nama pengantinnya, yaitu misal Ahmad dan Wulan dalam kasus ini, kemudian tanggal pernikahannya kapan, dan acara pernikahannya apa aja gitu ya. Misal acaranya ada lamaran, kemudian tunangan, mungkin ada ngunduh mantu, dan sebagainya. Nanti di sini teman-teman bisa klik 2 kali, ini akan muncul pilihan tanggalnya gitu ya, jadi bisa dipilih. Dan kemudian untuk overview budget ini nanti akan otomatis terisi ya ketika teman-teman mengisi di bagian budget tracker di sini ya. Oke, nanti saya jelaskan mengenai budget tracker. Kemudian untuk overview persiapan ya, ini dua ini akan otomatis terisi juga ketika teman-teman mengisi di bagian checklist sheet persiapan. Nah, nanti di sini sudah kami sediakan juga untuk eh, list persiapannya. Jadi mulai dari lamaran hingga resepsi. Nanti teman-teman juga bisa sesuaikan sendiri mengenai kebutuhan yang teman-teman perlu siapkan gitu ya. Oke. Dan kemudian untuk undangan nanti juga akan otomatis berubah sesuai dengan keadaan yang teman-teman isikan di bagian di daftar tamu seperti ini. Oke. Kemudian untuk dashboard kan sudah kita bahas nih tadi ya. Kemudian kita lanjut ke bagian kegiatan acara. Di sini nanti teman-teman akan dipertemukan dengan berbagai pertanyaan yang ini akan memudahkan teman-teman dalam mempersiapkan pernikahan teman-teman, acara pernikahan teman-teman seperti itu. Jadi eh, nantinya acara pesta teman-teman ya, acara acara teman-teman itu nggak keluar dari jalur ataupun tema yang teman-teman tentukan seperti itu. Kemudian ada tips keuangan, bagaimana cara menghemat keuangan. Kemudian ada di sini ada list kontributor. Misalkan ada yang mau berkontribusi, misal ayah gitu ya, ayah berkontribusi 10 juta dan dia maunya untuk catering gitu ya, misal ya. Kemudian ada tante, misal donasi 5 juta untuk hiburan atau entertainment gitu ya, seperti itu. Jadi fungsinya di list seperti ini agar nanti enggak tabrakan. Ketika di list di sini berarti ya sudah termasuk disiapkan gitu ya oleh orang-orang tertentu seperti itu. Kemudian di bagian selanjutnya ada di menu selanjutnya ada budget tracker. Nah, di budget tracker ini nanti teman-teman bisa menentukan nih di bagian sini teman-teman bisa menentukan ya di sini anggaran yang teman-teman siapkan itu berapa. Kemudian ya ini untuk acaranya bisa lamaran, akad, resepsi, honeymoon dan lain-lain teman-teman siapkan. Diperkirakan dana yang teman-teman akan isikan ya atau akan teman-teman siapkan, misal untuk lamaran kayaknya cukup deh 3 juta aja gitu ya. Misal. Kemudian untuk akad kemungkinan 12 juta deh. Kemudian untuk resepsi 45 juta dan lain-lain seperti itu. Nah, di bagian kanannya ini ada rinciannya ya. Jadi ketika kebutuhan lamaran, misal lamaran ini butuh make up ya, make up mua cantik misal ya. Dari nama vendornya mua cantik, kemudian ada kontak personnya yang disiapkan, dana yang disiapkan ya ini adalah biaya yang disiapkan. Jadi biaya yang disiapkan itu tadi untuk mua adalah misal eh, 200.000 gitu. Pasti kurang ya, 2 juta misal ya, 2 juta. Dan kemudian yang ternyata dari Mua Cantik ini dapat diskon nih cuma 500.000 kalau untuk lamarannya gitu. Jadi ini dana yang disiapkan, kemudian ini setelah survei dan deal nanti teman-teman bisa catat di sini ya yang keluar dari dana itu berapa, dari Mua itu berapa. Jadi fungsinya kalau teman-teman mau menghemat budget itu ya, teman-teman harus mencatat dulu perkiraannya ya. Jadi misal perkiraannya saya siapkan 3 juta nih, misal kita bahas lamaran dulu ya. Untuk lamaran misal 3 juta nih, 3 juta nih alokasinya untuk apa aja. Nah, ini dialokasikan di sini seperti itu. Ini sebelum survei berarti kosong dulu misal ya. Ini misal kosong. Nah, ketika teman-teman sudah mengisi seperti ini, kemudian misal ini lamaran juga deh, lamaran seperti ini ya.
Ini kita hapus. Ini untuk konsumsi misal. Di sini adalah catering ama. Nah, seperti ini. Misal seperti ini untuk dekorasinya adalah 1.000 dan catering. Oke, sebentar. Nah, misal seperti ini. Jadi kan totalnya adalah 3 juta nih, ya, 3 juta. Nah, ini kan teman-teman udah siapin 3 juta untuk lamaran. Nah, teman-teman siapin dulu kira-kira 3 juta ini alokasinya untuk apa aja. Misal untuk make up 1.500.000, dekorasi 500.000, kemudian konsumsi adalah 1 juta gitu ya, misal. Ini untuk rinciannya. Yang sebelum teman-teman survei gitu, ngobrol sama pasangan teman-teman gitu. Nah, ketika sudah oh oke, kira-kira segini nih. Nah, kita coba survei. Nah, ternyata pas survei misal 1 juta deh untuk muanya gitu ya. Kemudian untuk dekorasinya ternyata cuma 300.000, dan kemudian untuk cateringnya ternyata pas 1 juta. Misal seperti itu. Nah, ini diisikan setelah teman-teman survei. Kemudian nanti teman-teman bisa tulis juga yang sudah teman-teman bayar berapa. Misal pas survei sekalian DP itu 500.000. Seperti ini. Nah, ini akan kurang. Nah, ini kalau misal yang diperlukan, yang perlu dikeluarkan dan yang sudah dibayar ini selisih ya, artinya masih kurang, akan tertulis di sini kurang, dan kurangnya tuh berapa akan tertulis di sini seperti itu. Kemudian untuk misalkan ini pas lah 300.000 sudah dibayar ya. Nah, ini akan lunas seperti itu. Juga seperti itu. Nah, nanti untuk acara yang lain bisa teman-teman sesuaikan juga. Jadi silakan nanti teman-teman isi aja gitu. Oke. Dan ini juga ada pilihannya resepsi, honeymoon, ini berdasarkan yang di sini ya. Misal ngunduh mantu gitu ya. Kalau orang Jawa kan biasanya ada ngunduh mantu. Nah, ini akan otomatis tertambahkan di sini. Dan dari sini nanti juga akan ada rangkumannya, aktualnya berapa. Aktual ini adalah yang perlu teman-teman keluarkan ya. Yang perlu teman-teman keluarkan. Jadi 2.300.000 aktualnya, kemudian yang sudah dibayar itu adalah yang di sini ya, total yang di sini. Dari lamaran ya. Ini lamaran 1.800.000 ya kan, pasti ya 1 juta tambah 300 tambah 500. Kemudian dari sisa dananya kan teman-teman udah nyiapin 3 juta untuk lamaran. Nah, ini ternyata ketika sudah bayar itu sisa 700 itu misal ya. Oke. Nah, begitu untuk budget tracker atau tools keuangan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada checklist sheet persiapan. Nah, di sini ada eh, sudah kami siapkan yang perlu disiapkan ya teman-teman, atau list persiapannya. Nanti silakan teman-teman cek aja, dan silakan nanti juga disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini nanti ada tugas terdekat. Misal tugas terdekat ini adalah beberapa hari ketika menuju tanggal sekarang gitu ya. Sekarang contohnya adalah tanggal 4 September ya, 4 September. Oke. Kalau misal ini saya ubah, ini kan Juli nih, Juli 2023. Misal kita ubah jadi 4 September, 5 September deh. Sorry, ini 5 Juli. Kita ubah jadi 6 September, kemudian ke atasnya. Nah, misal seperti ini, 4, 5, 6 September. Nanti akan muncul di sini tugas terdekatnya. Jadi tanggalnya itu akan muncul juga. Tanggalnya ini tanggal berapa, tugas terdekatnya, yang perlu disiapin apa gitu ya. Dan nanti kalau ini belum belum terlewat, ini akan putih seperti ini ya. Kalau sudah terlewat akan kuning, dan kalau sudah selesai, sudah teman-teman checklist, ini akan hijau ya. Oke, seperti itu. Dan kemudian ketika teman-teman checklist, nanti bisa muncul di sini nih. Nah, ini kan
akan berubah, otomatis berubah. Akan muncul juga di bagian sini kalau teman-teman nggak suka diagram ya, akan muncul di sini. Ini ya, bisa dilihat angkanya di sini belum selesai, akan berubah yang terlewatkan dan belum selesai seperti itu. Dan ini adalah tugas-tugas yang terlewatkan. Nah, yang terlewatkan artinya yang kuning-kuning ini ya sebenarnya. Oke, seperti itu. Nanti bisa teman-teman tambahkan sendiri untuk hal tersebut. Nah, kemudian ada rondon. Ini rondon ini kadang ada yang butuh, kadang enggak ya. Jadi silakan disesuaikan aja untuk rondon acaranya sudah kami siapkan juga di sini ya. Nanti diklik aja ya, diklik akan membuka halaman baru gitu. Kemudian ada daftar nama tamu. Di sini juga bisa teman-teman gunakan untuk eh, mengelis tamu yang akan teman-teman undang seperti itu. Oke, akan mengelis tamu yang teman-teman undang. Di sini bisa dilihat ya, kira-kira nanti kalau ada yang konfirmasi datang atau enggak itu bisa tercatat di sini. Misal yang hadirkan ini masih ragu-ragu misalnya, ini akan berubah seperti ini. Ini untuk acara misal akad. Nah, seperti ini juga bisa berubah. Jadi nanti penjelasannya juga ada di halaman akses ya. Kemudian ada bridesmaid dan groomsmaid. Ini juga ada list ya, tabel yang nanti bisa teman-teman gunakan untuk mengundang gitu ya, atau menawarkan ke orang. Misal listnya untuk nama bridesmaid-nya adalah Indri misal ya. Kemudian ada Niken misal seperti ini. Nah, seperti ini nanti kalau mereka yes ya yes, kalau enggak ya udah gitu ya. Tinggal dipilih yang no. Kemudian ada venue. Nah, di sini ada perbandingan venue. Jadi nanti teman-teman bisa membandingkan venue-venue yang teman-teman eh, kira-kira butuhkan gitu ya. Jadi ada perbandingan venue, kemudian ada catering, ada fotografer, MUA, ya ada 4 ini. Karena ini adalah core-nya yang biasa teman-teman gunakan gitu. Kemudian ada di sini ada list administrasi, ya ini list administrasi dan ini juga sudah ada list seserahan ya. List seserahan nanti sudah kami siapkan semuanya. Kemudian kalau misal teman-teman ada lagu juga, list lagu nanti juga teman-teman bisa siapkan di sini. Oke, seperti itu. Jadi itu aja, cukup panjang penjelasannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.